Hapus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PTG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya Cornelis Kopong Buli, mahasiswa PTG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, Prodi PGSD. Pada kesempatan hari ini, Selasa 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 SD Impres Riang Duli dengan mata pelajaran matematika, materi pokok, unsur-unsur lingkaran. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk semua. Terima kasih, Pak. Bagaimana dan kabar hari ini anak-anak? Baik. Pak Guru juga dalam keadaan baik, sehat, semangat, Semangat. untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, Pak Guru akan mengecek kehadiran kita. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Semuanya hadir ya? Ya. Mari kita membuka pelajaran kita ini dengan doa. Sebagai insan beriman, patut kita bersyukur pada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan yang diberikan kepada kita. Maka dalam mengawali kegiatan, biasanya kita harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang bisa bawakan doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdiri. Allah, terima kasih karena telah melindungi kami dari rumah hingga ke sekolah ini dengan selamat. Sekarang kami mau menerima pelajaran. Kami mohon lindungilah kami dan bimbinglah kami agar apa yang kami pelajari akan bermanfaat bagi hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baik, terima kasih. Kita tetap dalam posisi berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional Garuda Pancasila sebagai wujud cinta tanah air. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada anak Ina, persilakan teman memimpin. Proklamasi
sebagai numerasi dalam pembelajaran kita di hari ini, kita menghafal perkalian 1 kali 10 sampai 10 kali 10. Baik, kita mulai. 2 kali 10, 20. 3 kali 10, 30. 4 kali 10, 40. 5 kali 10, 50. 6 kali 10, 60. 7 kali 10, 70. 8 kali 10, 80. 9 kali 10, 90. 10 kali 10, 100. Iya, kita sudah menghafal perkalian 1 kali 10 sampai berapa kali 10 tadi? 10 kali 10. Mari kita sama-sama 1 kali 10 sampai dengan 10 kali 10. Kita mulai. 1 kali 10, 10. 2 kali 10, 20. 3 kali 10, 30. 4 kali 10, 40. 5 kali 10, 50. 6 kali 10, 60. 7 kali 10, 70. 8 kali 10, 80. 9 kali 10, 90. 10 kali 10, 100. Baik. Tepuk tangan semua. 1 kali 10 sampai dengan 10 kali 10. Baik anak-anak, mari sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya, mari kita siapkan diri, siap kerapian kita. Mungkin ada yang belum rapi, dan bajunya, buku-buku kita rapikan semua ya. Siap diri, kita selalu disiplin dalam setiap kegiatan ya. Dalam setiap kegiatan di pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini dengan mata pelajaran apa yang ditampilkan ini di layar? Matematika. Materi pokoknya Unsur-unsur lingkaran. ya. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam kegiatan belajar mengajar hari ini yang akan kita capai. Ada 4 tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati materi dari PowerPoint dan penjelasan guru, peserta didik atau anak-anak mampu menganalisis unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, setelah mengamati materi dari PowerPoint dan penjelasan guru, peserta didik mampu membuktikan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur lingkaran pada gambar dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu mendesain gambar lingkaran dan unsur-unsur lingkaran dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai dalam kegiatan belajar mengajar kita hari ini, ya. Baik anak-anak, mari kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Tentang pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ini adalah pengertian daripada
lingkaran. Jadi yang ini juga lingkaran, ini juga lingkaran dan juga ini lingkaran. Jadi kita sudah tahu apa itu lingkaran. Sudah, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tertutup berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Baik. Titik tertentu yang dimaksud disebut dengan titik pusat lingkaran. Jadi titik tertentu yang dimaksud itu disebut dengan titik pusat lingkaran. Baik, kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Coba anak-anak baca di layar, titik pusat lingkaran adalah. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ya, jadi titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Mengerti anak-anaknya? Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di. Ini adalah bukti daripada titik pusat lingkaran yang terletak di tengah-tengah lingkaran tadi. Jadi ada lingkaran, baru ada titik di tengah. Di tengah ini disebut dengan apa tadi anak-anak? Titik pusat. Titik pusat. Titik pusat lingkaran, Titik pusat lingkaran adalah apa tadi anak-anak? Titik. Ulang, semangat. Titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ya. Jadi ini adalah bukti letak dari titik pusat lingkaran. Berikut, coba anak-anak baca. Jari-jari atau jari-jari lingkaran. Jari-jari atau jari-jari lingkaran. Jari-jari diberi simbol apa itu? Biasanya diberi simbol R. Jari-jari atau jari-jari lingkaran. Mari kita baca sama-sama. Jari-jari lingkaran adalah garis-garis titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Ya. Jadi jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran. Ini adalah bukti daripada jari-jari lingkaran. Ada lingkaran dengan titik titik O titik O di tengah-tengah itu. Ada titik pusat. Berikut, beri titik A di lengkung lingkaran. Pada lengkung lingkaran ada titik A. Berikut, disuruh hubungkan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Berikut, garis lurus yang menghubungkan titik O dan A tersebut disebut dengan apa anak-anak? Jari-jari lingkaran. Dan biasa kita tulis dengan OA. Ulang. OA. Ini yang dinamakan dengan jari-jari. Sudah bisa anak-anak ya? Dipahami? Selanjutnya kita melangkah ke
diameter atau diameter lingkaran. Diameter biasa diberi simbol apa anak-anak? Beri simbol D. Diameter atau diameter lingkaran dengan simbol D. Coba minta kita semua baca. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung Lingkaran dan melalui titik pusat. ada cara ketiga, melalui titik pusat. Ulang sekali lagi dengan semangat. Diameter Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran melalui titik pusat. ada lingkaran dengan titik pusat O. Betul tuh anak-anak ya? Berikut ada titik B dan C. Titik B dan C pada lengkung lingkaran. Titik B dan C pada lengkung lingkaran. Hubungkan titik B dan titik C dengan sebuah garis lurus. Hubungkan titik B dan titik C dengan sebuah garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan titik B dan C, salah ketiga, B dan C disebut dengan apa tadi? Diameter. Lurus yang menghubungkan titik B dan C disebut dengan diameter. Biasa ditulis dengan BC. Ulang. BC. Itu ada satu garis lurus ya. Yang melalui titik pusat O, melalui titik pusat yang disebut dengan diameter. Ya, jadi terbukti bahwa diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Pada gambar di samping terdapat 3 jari-jari. Berapa jari-jari? 3 jari-jari. 1. Garis OA. Garis OA. 2. Garis OB. Dan yang ketiga, garis OC. Jari-jari adalah setengah dari diameter, atau diameter adalah 2 kali jari-jari. Berikutnya itu busur lingkaran. Busur lingkaran. Coba kita semua baca. Busur lingkaran adalah Garis lengkung pada lengkungan lingkaran. busur lingkaran adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran. Ada lingkaran dengan titik pusat O, ada titik A dan titik C. Lengkung lingkaran. Lengkungan pada titik AC yang disebut sebagai apa tadi anak-anak? Busur. Ini adalah lengkungan titik AC yang disebut dengan busur. Jadi terbukti bahwa busur lingkaran adalah terbukti bahwa busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran. Pada gambar di samping terdapat 3 busur. Ada berapa busur? 3 busur ya. Yaitu 1 busur AC. Perhati di papan, busur AC. Sudah ketemu ya? AC, sudah ya? Ya. Yang kedua, busur AB. Sudah ya? Yang ketiga, busur BC. Tali busur lingkaran. Ya. Tali busur lingkaran. Coba kita semua baca bersama. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Ya, tali busur lingkaran adalah
yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Garis lurus A dan C tadi disebut dengan tali busur. Paham anak-anak ya? Jadi beda dengan busur. Yang di bawah kuning ini apa anak-anak? Pas di lengkungan lingkaran ini titik A, C. Busur atau tali busur? Ya? Busur atau tali busur anak-anak? Busur. Jadi terbukti bahwa tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Kita baca sama-sama. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah di tengah garis AC atau dinamakan dengan tali busur dan lengkungan AC atau disebut dengan busur dinamakan atau disebut dengan tembereng. Juring adalah luas daerah yang dihakimi oleh luas jari-jari dan busur. Ada lingkaran dengan titik pusat O. Buatlah titik AB. Sudah dapat ya titik AB? Titik A, AB pada lengkungan lingkaran. Pada lengkungan lingkaran. Hubungkan titik O, A dan OB dengan garis lurus. Perhatikan lengkungan AB. Perhatikan lengkungan AB. Sudah ya? Ini adalah lengkungan AB. Atau apa ini anak-anak? Apotema. Apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Kita berarti satu titik pusat. Oh ya. Sudah ketemu ya? Dua. OP dan OQ. Jangan putus ya. O jari-jari OS, jari-jari OP dan jari-jari OQ. OQ. Betul ya anak-anak ya? OS, OP, OQ. Jadi tiga, diameter SQ. Ada satu garis lurus melalui titik pusat O dari S ke Q. Satu garis lurus dinamakan dengan apa tadi anak-anak? Empat, busur LQ. Ada lengkungan di pas di lengkungan lingkaran LQ. Ini anak-anak ya. Dinamakan dengan apa ini? Busur. Ya. Tali busur RQ yang ditarik dari R ke Q. Tembereng RQ. RQ ya, tembereng. Lalu juring. Juring itu adalah OP. Sudah dapat OP. OP dan S. OPS. Ini disebut dengan apa? Juring. OPS. Lalu yang terakhir adalah apotema. Apotema itu adalah OT. Berarti OT. Ada satu garis terus OT. Uang logam ya? 500 rupiah. Berbentuk apa ini? Apa lagi anak-anak? Gelang.
ternyata ada benda yang ditampilkan pada gambar di depan di hadapan kita ini, di samping kita, di sekeliling kita, di hadapan. Benda yang berbentuk apa? Lingkaran. Baik, kita ke kelompok masing-masing. Bagi kita dalam 5 kelompok, 5 kelompok, satu kelompok 4 O. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Pegang saja dulu, nanti dengan penjelasan dari kelas. Nomor 1, tentukan unsur-unsur lingkaran berdasarkan gambar di bawah ini. Yang kedua, coba ambil lembaran kerja yang kedua. Perhatikan petunjuk berikut. A. Buatlah lingkaran dengan O sebagai titik pusat lingkaran. Buatlah lingkaran dengan O sebagai titik pusat lingkaran. Diskusi dengan teman untuk mengisi lembar kerja. Silakan anak-anak, kita mulai. Kelompok 3, mulai dengan kelompok 3. Kita sedang mendengar ini laporan hasil diskusi teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. 1. Tentukan unsur-unsur lingkaran berdasarkan gambar di bawah ini. Jawab. Menentukan unsur-unsur lingkaran berdasarkan gambar. Ini gambarnya. 1. O sebagai titik pusat. 2. OA, OB, OC sebagai jari-jari. 3. AB sebagai diameter. 4. AC sebagai busur. 5. AC sebagai tali busur. 6. C sebagai juri. 7. AC daerah yang diarsir atau bernama merek. 8. OD sebagai kabupaten. Yang kedua, sekarang kita dengar di sini. A. O sebagai pusat. B. OM S sebagai jari-jari. EI sebagai diameter. D. OS sebagai ametema. E. ER sebagai busur. F. ER sebagai tali busur. G. ER dari daerah yang diarsir atau bernama merek. A. I. R sebagai juri. Itu hasil presentasi dari kelompok. Sekian dan terima kasih. Bagaimana dengan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya persilakan. Berdiri. Ya, jadi kesimpulan
pembelajaran kita hari ini adalah ya kesimpulan pembelajaran ini tentang unsur-unsur terus Unsur-unsur lingkaran ada 8. ya. Yang pertama titik pusat, yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat busur, yang kelima tali busur, yang keenam juring, yang ketujuh pembeleh, yang kedelapan kapoten. Ya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Kita bisa memberikan kesimpulan, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tentang unsur-unsur lingkaran. Secara panjang lebar tadi kita sudah melihat mengamati bersama di layar pada kesimpulan hanya tentang unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur lingkaran tadi sudah disebutkan. Satu apa anak? Titik pusat. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Baik. Jadi ini adalah kesimpulan pelajaran kita ini. Kita lanjut lagi. Kita biar dalam posisi seperti ini kita mengerjakan nomor soal evaluasi ada 5 menit ya. Pak beri waktu cuma 5 menit sudah ya, selesai. Kerja sendiri-sendiri ya. Ya, siapa yang sudah ditunggu di meja? Teman-teman lain yang sudah tugas dulu. Dengan lembar soalnya. Hitungan ketiga semua sudah terkumpul di sini. 1, 2, 3. Sudah semua anak ya? Sudah kumpul semua? Siapa yang belum? Semua sudah. Soalnya? Sudah. Nah, bagaimana perasaanmu? Dengan belajar mengajar hari ini? Rasanya senang ya? Senang. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ada berikan satu tugas, tugas untuk dikerjakan di rumah. Coba tulis ini. Tulis desain
sebuah lingkaran. Desainnya sebuah lingkaran. Dan tentukan unsur-unsur lingkarannya. Lengkap 1 sampai 8. Itu anak-anak pulang dan kerja di rumah. Baik, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini, kita belajar hari ini bisa bermanfaat. Kita bisa laksanakan dengan baik segala apa yang kita belajar hari ini. Yang terakhir tadi ada tugas, kita bisa berhati tanggung jawab untuk mengerjakannya dengan baik, sehingga kita menjadi anak yang pintar, anak yang semangat, anak kelak nanti anak menjadi anak yang baik, mengabdi untuk bangsa dan negara, mengabdi untuk keluarga, mengabdi untuk seluruh anak. Kita adalah tunas-tunas harapan bangsa. Belajar rajin, jangan marah-marah. Kita akan sukses. Cita-cita kita akan tercapai kalau kita semangat, berjuang, rajin belajar. Saya yakin pasti bisa. Baik anak-anak, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya silakan satu anak memimpin doa penutup untuk menutup pelajaran kita. Kita semua berdiri dalam sikap doa. Silakan. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami. Kami mohon bimbinglah kami dalam perjalanan agar bisa sampai ke rumah masing-masing. Karena kita kedunyaan, Amin. Baik, sudah kembali. Jadi selamat siang kita semua. Siap, Pak. Kita semua berdiri, beri salam terakhir Pak Guru. Kita semua bisa tinggalkan Tuhan. Semua berdiri. Doa.